Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safazia Hernandi, NIM 41120010106 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 untuk mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Lili Holida. Materi yang akan saya paparkan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manajemen klaim proyek, lalu ada arbitrase, diikuti dengan etika dan kompetensi, engineer, serta profesionalisme. Yang pertama yaitu manajemen klaim proyek. Untuk klaim konstruksi sendiri merupakan klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa, pemasok bahan, atau antara pihak-pihak di luar pengguna ataupun penyedia jasa mengenai permintaan tambahan biaya, waktu, dan kompensasi lain. Nah, walaupun klaim dan perubahan pekerjaan ini sasarannya sama, yaitu untuk meminta kompensasi atas biaya dan waktu, namun hal tersebut merupakan kedua hal yang berbeda. Jadi, untuk perubahan pekerjaan, kompensasinya harus diajukan sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Sedangkan untuk klaim, maka kompensasi tersebut diajukan pada saat pekerjaan sudah atau sedang berlangsung. Jadi, dalam perubahan pekerjaan, maka jika kompensasi tersebut belum disetujui, maka pekerjaan tidak akan dilaksanakan. Nah, untuk manajemen klaim sendiri ini merupakan sebuah proses pengelolaan sumber daya dalam pengajuan klaim dengan tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak. Nah, dalam manajemen klaim proyek ini terbagi menjadi 6 fase. Yang pertama yaitu identifikasi klaim, yang merupakan fase yang paling penting dari keseluruhan proses. Dalam fase ini diawali dengan pemahaman lingkup pekerjaan dan kontrak yang jelas sehingga perubahan terhadap lingkup pekerjaan dapat diantisipasi lebih awal. Yang kedua yaitu notifikasi klaim. Nah, pada fase ini pemilik proyek secara resmi menerima laporan atau change order yang diajukan kontraktor untuk mendapatkan penyesuaian berupa waktu dan biaya tambahan. Nah, notifikasi ini dapat berupa deskripsi rinci tentang kondisi pekerjaan yang mendasari klaim, lalu dasar hukum pengajuan klaim, detail kondisi yang menyebabkan penambahan biaya atau waktu penundaan, serta ringkasan kenaikan biaya dan perpanjangan waktu yang diajukan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan klaim, yang ditetapkan melalui penyelidikan terhadap pekerja di lapangan untuk menetapkan landasan hukum dan fakta atas klaim yang diajukan. Yang keempat yaitu dokumentasi klaim, di mana seluruh fakta yang menjadi landasan klaim dikumpulkan. Jadi, klaim ini harus didukung dengan fakta yang terdokumentasi, di mana salah satu metodenya dapat berupa ketersediaan buku harian yang mencatat pelaksanaan proyek setiap harinya. Nah, berdasarkan catatan ini, maka suatu pengajuan klaim perlu mendokumentasikan secara lengkap deskripsi, tanggal, waktu, dan jumlah yang diminta, waktu dan jumlah yang diberikan pada saat negosiasi, dan keputusan oleh pemilik proyek. Yang kelima ada presentasi klaim yang disampaikan dalam 2 bagian, yaitu narasi yang berkaitan dengan rincian, landasan, dampak, dan dokumen pendukung lain dari klaim, dan lampiran yang berisi perhitungan dan catatan proyek pendukung klaim. Fase terakhir yaitu negosiasi klaim, yang melibatkan kedua belah pihak yang sepakat untuk mengkomunikasikan masalah sebelum membuat keputusan. Selanjutnya ada penyelesaian klaim, di mana penyelesaian ini terbagi menjadi 6. Yang pertama negosiasi, yaitu pihak yang berselisih mencari penyelesaian perselisihan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain dengan keputusan akhir bersifat tidak mengikat. Lalu ada mediasi, di mana pihak-pihak yang berselisih menggunakan mediator untuk menyelesaikan perselisihan, di mana pihak ketiga ini bersifat netral dan keputusan akhirnya bersifat tidak mengikat.
Lalu ada arbitrase, di mana penyelesaian perselisihan dibentuk melalui kontrak pihak-pihak yang berselisih dengan menunjuk arbitrator dalam menyelesaikan perselisihan dengan keputusan akhir bersifat mengikat. Yang keempat ada litigasi, yaitu perselisihan akan dibawa ke pengadilan di mana masing-masing pihak akan diwakili oleh pengacaranya masing-masing. Yang keempat ada mini trial, yaitu penyelesaian perselisihan antara pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga sebagai penasihat. Yang terakhir yaitu dispute review boards, yaitu penyelesaian perselisihan di mana masing-masing pihak yang berselisih memilih satu perwakilan. Lalu perwakilan tersebut kemudian dapat memilih pihak ketiga dengan keputusan akhir yang bersifat tidak mengikat. Untuk materi yang kedua yaitu arbitrase. Arbitrase ini merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan non-litigasi atau melalui cara-cara di luar pengadilan. Jadi penyelesaian ini dilakukan di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk jenis-jenis arbitrase ini terbagi menjadi dua, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Untuk arbitrase institusional ini merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, di mana badan ini dapat digunakan secara terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan tujuan untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Lalu ada arbitrase ad hoc yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Jadi setelah memutus sengketa, maka arbitrase ad hoc ini akan berakhir. Namun, apabila para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, maka mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus dari kasus sengketa. Materi ketiga yaitu mengenai etika dan kompetensi seorang engineer serta profesionalisme. Etika dari engineering ini mewakili upaya-upaya oleh para insinyur profesional untuk mendefinisikan tindakan yang layak dilakukan dalam berhubungan antara satu sama lain dengan klien dan pemberi kerja dan dengan masyarakat umum. Untuk etika profesi ini merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat. Dengan kode etik profesi berupa sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan baik benarnya sesuatu bagi profesional. Dan hal ini juga mencakup apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh para profesional tersebut dengan tujuan agar profesional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada para pemakainya. Sehingga kode etik ini dapat melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, sebagai seorang profesi, maka terdapat 4 tanggung jawab. Yang pertama, mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas. Lalu ada menjaga kompetensi sebagai profesional, kemudian mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja, dan menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab. Sebagai seorang engineer, maka etika profesi engineer yaitu untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang profesional di bidang keteknikan agar tidak merusak etika profesi. Maka diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya berupa kode etik profesi. Prinsip dasar dari etika profesi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tanggung jawab, baik dalam pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, ataupun terhadap dampak dari profesi itu sendiri untuk kehidupan orang lain. Yang kedua yaitu keadilan, di mana keadilan ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Lalu ada kompetensi, yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai jasa profesional, kompetensi, dan ketekunannya. Lalu ada perilaku profesional, di mana para profesional berperilaku konsisten dengan reputasi profesinya.
Yang terakhir yaitu kerahasiaan, di mana sebagai para profesional, mereka harus menghormati kerahasiaan informasi. Kemudian ada kode etik profesi, di mana fungsi dari kode etik profesi ini yang pertama yaitu untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitasnya, lalu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan, kemudian mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Sebagai seorang engineer, maka terdapat tuntutan sikap yang menjunjung tinggi kode etik, yang terbagi menjadi 7, yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya, menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya, lalu membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing, dan memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi, serta yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan profesionalnya. Lalu ada prinsip dasar kode etik engineer, di mana di Indonesia ini kode etik sebagai seorang insinyur telah diatur dalam Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Yang pertama yaitu mengutamakan keluhuran budi, lalu menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, lalu bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Dari fungsi, peran, dan dampak-dampak yang dihasilkan dari adanya sebuah kode etik profesi ini, maka kita dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi apabila tidak diciptakan sebuah kode etik profesi. Nah, yang pertama bisa saja terjadi penyalahgunaan terhadap profesinya. Terdapat kemungkinan untuk mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak adanya suatu pedoman dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, yaitu memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya masing-masing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.